Kebetulan ternyata kita menginap di hotel yang sama dengan teman-teman ruang obrol. Ini ada Mas Bagas, Mas Jojo, dan Mbak Tika. Juga ada Mas Nanas kalau nggak salah. Kita sarapan dulu di Gudeg Joyo. Ternyata open 24 jam. Mumpung sudah ada di Jogja, hari kedua kita sarapan gudeg. Hari kedua di Komipara Jogja Expo Center. Di hari kedua ini saya mau keliling ke beberapa booth karena hari pertama nggak sempet ya. Untuk booth A1 ini ada Arc Friend, ini ada Kak Aziza dengan komik-komik dan merch-nya. Kali ini Mas Alfa ketemu sama teman-teman komikus seniornya. Lagi ngobrol-ngobrol seru kayaknya ini. Ini adalah produk-produk fan arts yang berbentuk wayang dari beberapa karakter terkenal. Ini adalah boothnya Mas Is Yuniarto. Ini boothnya Mas Mahendrali, cuman orangnya belum datang kayaknya. Komiknya lucu-lucu ini, Satria 45. Kemudian ada komiknya Mas Aswin, ini juga ada warik dari Rafing ya. Ini Mas Aswin kebetulan juga datang ke Jogja mengikuti Komipara. Yang sedang dibawa oleh salah satu pengunjung itu adalah buku yang digambar oleh Mas Weta Kartika, judulnya Bayangkara. Mahal tapi kualitas isinya luar biasa. Sekarang kita ada di boothnya Mas Mato. Nah, ini adalah produk-produk dari penerbitan Mas Mato. Kemudian ada bukunya Mas Kurnia juga. Di tengah-tengah sini ada pusat informasi. Kita bisa menanyakan hal apapun tentang Komipara di sini ya. Komik Tiroku, ini komik tentang samurai T-Rex ya. Sudah saya baca, luar biasa banget ceritanya. Gambarnya juga bagus, sangat recommended. Ada juga Mas Tamam dan Mas Raga yang selalu hadir di Komipara ya, membawa komik Sayuti dengan cover barunya. Berikutnya kita ada di booth Manunggal Comics. Ini ada komiknya Mas Rizky Goni juga. Cuman kayaknya orangnya nggak datang deh. Oh, hadir sebagai tamu ini Pak Berni Julianto, yang juga komikus ya, NPC Komik. Ada film noir, komik film noir dari penerbit Sebermula. Komik-komiknya Pak Derajat Koncara juga ada di sini, bergabung dengan penerbit Sebermula dengan Mas CR Gun. Ada juga Mas Yamroni, komikus kondang dari Imogiri, ini datang jauh-jauh untuk hadir di Komipara. Beliau bawa karya-karyanya sekaligus ini apa ini ya, gambar umbul ini.
Sebelahnya dari Salatiga ada Mas Arifin. Makanya formatnya agak tebal karena banyak konfliknya di dalam. Jadi kalau baca itu nggak cuma buku, laser, tembak-tembakan atau enggak, tapi ada strategi. Ada pembaca komik loyal ini, Mas Langkah dari Baca Komik Lokal. Nah, kalau habis muter-muter di Komipara terus kita capek, bisa istirahat di sini sambil baca-baca komik gratis di Baca Komik Lokal. Ada survei juga untuk para pembaca komik lokal. Ini adalah bootnya tinta kotak dari Kak Dian, penulis komik Al-Qadia. Ramai dikerubung sama cowok-cowok ini karena komiknya ya maco banget ya. Kemudian ini adalah bootnya Forte Comic dengan komik kompilasinya yang fenomenal The 5. Bootnya agak eksentrik ini ya, adalah lapangan bulu tangkis dan lapangan takraw. Mantap sekali Mas Hanang. Ini komik Takraw Boy yang terbaru dari Mas Hanang. Mantap banget. Sebelahnya boot dengan aura yang sangat berbeda ya. Nih Mas Sweta Kartika. Di belakang Mas Weta persis ada Padepokan Raga Sukma ini. Gimana? Kang Sweta yang merencanakan. Kali ini kita ada di depan bootnya World Without Sleep ya. Ini juga komik yang fenomenal sekali. Hari pertama 100 lebih buku komik sudah terjual. Luar biasa. Tentu saja ada Mbah Alek Irzaki ya. Ini dengan kaos satria baja hitamnya. Kemudian hadir pula Mas Irfan Fajar, tentu membawa komik Arigato Macaroni dan Finding Hero ya. Nah ini termasuk komik lama ya, Melankolia. Volume satunya dibuat tahun 2016, yang kedua 2017, dan ketiganya 2018. Muncul lagi ini sekarang. Nah ini adalah bootnya Kak An Maulina Rarurian ya. Halo Kan, selamat buat 2 piala ya? Luar biasa. Tapi layak sih, memang layak. Halo Kang Hari, ini adalah Kang Hari dari Bedebah Komik. Kita menyaksikan praktek pesugihan ya di sini. Selain event komik lokal juga ada praktek klinik. Kita ada di depan bootnya Efek Rumah Mangga ini ya, punyanya. Ada Kak Nadim Sultan juga ini. Jadi yang sebelahnya.
Ada juga Mas Arul alias Alis Naik hadir di Komipara. Beliau ada di boothnya Perakit Komik Malang ya. Dan komik Sintren yang saya incer ternyata sudah habis, sudah sold out. Dan ini adalah boothnya Getter Studio dari Semarang. Kita bawa komik terbaru kita, kompilasi Silent Tears Getaverse. Ini adalah boothnya LF Store yang jual beberapa komik dari Meta, ada juga yang Sangkuriang ini, ada komik saya juga ada komik Kala. Boothnya Artsy Pelago dari Mas Yuda, ini paling kreatif ya, ini orang paling kreatif se-Jogja. Beliau bekerja sama dengan beberapa artis untuk dibuatkan merch-nya ya, terbuat dari kayu, ini termasuk punya saya Birawa. BTS Mas Juli mau diwawancara sama Ruang Obrol. Komipara 5 ini menggunakan 3 hall, jadi full hall di Jogja Expo Center, jadinya luas sekali. Ini kaki sudah mulai kram-kram, ini mau keliling di JEC dan ini aja baru separuh, luar biasa sekali. Oke, kita mau jalan-jalan lagi, mau keliling-keliling lagi. Karena Getaverse masuk dalam special quest ya, jadi dapat slot untuk masuk dalam talk show, komik talk show yang dipandu oleh Ruang Obrol. Yang akan maju dalam talk show adalah Mas Alfa dan Mas Fian ya, 2 kontributor dalam komik Getaverse ini. Bisa bantu saya ya. Saya kerja dari Silent Tears dari Getter Komik. Nah, teman-teman semua nanti setelah talk show, kalau mau tanya-tanya sama kreator dari Wigiro salah satu, saya nonton potongan-potongan cuplikannya aja sih, jadi nggak nonton fullnya. Karena waktu nyari referensi di YouTube, munculnya cutscene-nya itu kan. Jadi karena memang lagi hype ya, terus ya udah, mungkin itu yang bisa saya ambil buat bikin komiknya gitu. Ya sebenarnya mengangkat tema perbulian ya. Sebenarnya kita tuh rencananya waktu milih ide cerita itu kita nentuin dulu ini komik mau buat umur apa ya, generasi apa gitu. Dan maksudnya langsung ke remaja, dan pasti remaja kan identik dengan SMA ya. Jadi langsung kita pilih settingnya di SMA. Terus kenapa temanya bully, karena ya kita kreator-kreator juga ada keresahan tentang perbulian. Jadi mungkin ada yang pernah menjadi pembulinya atau yang terbuli atau cuman jadi penonton aja gitu. Nah dari pemilihan itu kita langsung curahkan, brainstorming, ngambil ide bully itu langsung ditumpahin ke komik. Jadi untuk proses produksi itu kita banyak melakukan brainstorming, mulai dari ide cerita kemudian sampai ke storyboard, itu semua selalu kita ngomongin bareng-bareng. Jadi pada waktu menjalankan ceritanya secara keseluruhan itu kita udah tahu kita partnya yang mana aja nih dan mau ngerjain yang mana gitu. Kemudian apalagi ya, mungkin selain itu juga itu bagian dari experience juga yang
yang sedikit-sedikit lah kita munculkan di setiap cerita. Nah, masing-masing punya experience yang beda-beda. Ada yang memang dia cuma sebagai saksi aja. Nah itu termasuk kita udah bicarain dari proses praproduksi. Jadi pembagiannya nggak tumpang tindih gitu. Kalau untuk batasan cerita, kemarin kalau kita sepakatnya kita fokusnya di tema perundungan. Jadi untuk bagaimana cara menceritakannya, bagaimana membangun universe-nya itu kita berikan kebebasan. Itu udah yang pembelian Dengan bahasa. Kalau di komisi Inggris, sebagai produksi bola, ganti itu seperti saya bertanya apa yang mau mana panen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.